Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai komponen-komponen kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kurikulum. Kurikulum dibuat dengan tujuan yakni menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Yang selanjutnya yakni mengenai materi kurikulum. Materi kurikulum itu pada hakikatnya merupakan isi kurikulum itu sendiri. Dalam Sisdiknas disebutkan bahwasanya isi kurikulum itu merupakan bahan kajian dan pelajaran penyelenggaraan untuk mencapai suatu tujuan nasional. Di dalam menyusun kriteria yang digunakan untuk materi kurikulum itu meliputi pertama yaitu kontinuitas atau kesinambungan. Yang kedua sequences yakni urutan. Yang ketiga integration atau keterpaduan. Yang keempat flexibility atau keluasan atau kelenturan. Yang mana dengan materi kurikulum ini akan membuat lancarnya kurikulum di dalam pendidikan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naaf Anurun NIM 201200146 akan meneruskan presentasi yaitu tentang komponen strategi pembelajaran. Strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan juga yang telah direncanakan. Dalam proses pelaksanaannya, strategi pembelajaran merupakan bentuk penerapan kegiatan yang dilakukan antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya adalah strategi yang dilakukan dalam pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah strategi pembelajaran expository, yaitu pengajaran dengan menggunakan penjelasan yang rinci dan memberikan informasi dengan arah tunggal. Dan yang kedua adalah pengajaran interaktif, di mana pengajaran yang tidak terlalu berbeda dengan pengajaran expository, yang dalam pengajaran ini terdapat interaksi antara guru dan juga peserta didik, di mana biasanya peserta didik itu lebih aktif memberikan pertanyaan dan juga jawaban, sehingga dalam pembelajaran tidak hanya guru saja yang berbicara, namun peserta didik juga aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pembelajaran kelompok kecil. Di dalam pembelajaran ini, proses pembelajaran itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sehingga mereka dapat bekerja sama. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pengajaran inquiry, pemecahan masalah, yang dimana pengajaran ini merupakan proses pembelajaran dengan berpasangan atau dalam kelompok yang lebih besar yang dilakukan secara bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Julia Trinanda, NIM 201200165. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang komponen kurikulum yang keempat, yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan akhir dari suatu proses pembelajaran. Evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Pengertian evaluasi kurikulum secara luas merupakan suatu proses pertimbangan untuk pemberian nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan mempunyai keterkaitan tersebut yang diusahakan oleh satuan pendidikan yang telah dirancang untuk peserta didik baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama tes, digunakan untuk menilai hasil atau produk
kurikulum yang berupa hasil belajar siswa, dengan hasil penilaian berbentuk angka atau kuantitatif. Yang kedua yaitu non-tes, digunakan untuk menilai aspek tingkah laku dari produk kurikulum seperti sikap, minat, dan motivasi. Evaluasi berhubungan dengan dua fungsi, yaitu fungsi sumatif dan fungsi formatif. Fungsi sumatif digunakan untuk menilai keberhasilan siswa dan sebagai penanda bahwa telah berakhirnya suatu program pembelajaran. Biasanya dilakukan pada akhir semester. Sedangkan fungsi formatif dilakukan selama program pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk melihat kemajuan belajar siswa. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.